بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya dan iman rahmani wa rahmatullah, para jemaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Talat Surabaya, yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingganya kita bisa bermuajalah di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini dirahmati, diberkahi oleh Allah, menambah ilmu, wawasan, iman, takwa dan ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya iman rahmatullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Kita telah membaca dan telah mentalqin surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kemarin kita telah membahas tafsir dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada sisa sedikit yang belum kita bahas. Iwakan rahmatullah, bahwasanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dari surah Al-Mu'minun ini bercerita tentang keberuntungan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin, yang mana al-mu'minun, orang-orang mukmin tersebut akan mewarisi surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Dan siapakah orang-orang mukmin yang mewarisi surga Firdaus tersebut? Nah, ada 6 golongan atau 6 kriteria orang-orang yang berhak, ya, orang-orang mukmin yang berhak mendapatkan atau mewarisi surga Firdaus tersebut. Dan ayat yang kedua itu telah kita bahas, yakni menjadi ciri atau kriteria pertama atau golongan yang pertama, yakni alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Jadi ketika mereka sholat, mereka khusyuk. Ini merupakan kriteria atau ciri atau golongan yang pertama yang berhak
surga Firdaus. Pembahasan yang pertama ini sebagian besarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Dan kemarin sampai pada paragraf Fas-sholatul ladzi, sudah ketemu? Nah, itu di bawahnya, bawah turun satu. Fas-sholatul ladzi la khusyu'a fiha. Nah, sampai situ insyaallah ya. Fas-sholatu, maka ada sholat allati la khusyu'a fiha, yang tidak ada khusyuknya. Di sholat yang tidak disertai khusyuk, wala hudura qalbin, dan tidak ada kehadiran hati di dalam sholat tersebut. Wa in kana mujza'atan mutaban 'alaiha fa inna thawaba 'ala hasabi ma yu'qalul qalbu minha. Meskipun atau kendati pun sudah cukup menggugurkan kewajiban, ya. Wa in kana mujza'atan mutaban 'alaiha, meskipun sudah menggugurkan kewajiban dan sudah diberi pahala. Ya, ada orang sholat meskipun tidak khusyuk, dia sebenarnya sudah gugur kewajibannya karena dia telah melaksanakan kewajiban sholat dan dia diberi pahala. Akan tetapi apa? Fa inna thawaba 'ala hasabi ma yu'qalul qalbu minha. Akan tetapi ya, thawabnya, pahalanya, 'ala hasabi ma yu'qalul qalbu minha, besar kecilnya pahala tersebut berdasarkan atau tergantung dengan sejauh mana hatinya tersebut menghayati sholat tersebut. Nah, betul orang yang sholat dan khusyuk itu sudah gugur kewajiban. Betul orang yang sholat dan khusyuk dia diberi pahala atas sholatnya. Tapi besar kecilnya pahala itu tergantung pada sejauh mana atau sebesar apa khusyuknya atau kehadiran hatinya di dalam sholat. Jadi orang yang khusyuk di dalam sholat ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, dia sudah gugur kewajiban, ya, dapat pahala, ya. Tapi apakah besar? Tidak. Kecil. Kenapa? Karena besarnya thawab, besarnya pahala itu tergantung atau ala hasabi ma yuqalul qalbu minha, tergantung atau berdasarkan sejauh mana hatinya itu hadir di dalam sholat tersebut. Dan ini yang tahu hanyalah dia sendiri yang melakukan sholat tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Selesai sudah ciri atau kriteria atau golongan pertama orang mukmin yang berhak mewarisi atau mendapatkan surga Firdaus. Sekarang kita lanjut pada golongan yang kedua atau kriteria atau ciri yang kedua dari orang-orang mukmin yang berhak mewarisi surga Firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi wa huwal kalamul ladzi la khaira fihi wa la fa'idah mu'ridun, yaitu orang-orang yang mereka itu 'anil lagwi, dari perkara yang laghaw, dari perkara yang laghaw. Laghaw itu apa? Wa huwal kalamul ladzi la khaira fihi wa la fa'idah. Laghaw itu adalah ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada faedahnya. Mu'ridun, mereka berpaling atau menjauhkan diri. Jadi orang yang beriman yang mewarisi surga Firdaus itu yang kedua adalah
orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang lagho. Apa perkara yang lagho itu atau perkara yang laghun itu adalah perkara-perkara atau secara spesifik ada ucapan, meskipun juga perbuatan masuk di dalamnya, ucapan maupun perbuatan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Jika ditimbang, dinilai, diperhatikan, itu tidak ada kebaikannya sama sekali dan tidak ada faedahnya sama sekali. Itu orang beriman tersebut menjauhkan diri dari hal tersebut. Raubatan anhu wa tanzihan li anfusihim wa tarafu'an anhu. Dia benci terhadap ucapan atau perbuatan tersebut dan menjaga dirinya serta enggan. Jadi benar-benar tidak mau. Atau memang kalau sebenarnya ingin tapi berusaha dia menjauhkan diri mereka dari perbuatan laghun tersebut. Dan ini berat, banyak kaum muslimin terjatuh dalam perkara yang laghun ini. Ya, banyak kaum muslimin mengaku beriman, mengaku muslim, tapi terjatuh dalam perkara-perkara yang laghun ini. Karena apa? Karena ini tidak masuk perkara yang haram. Kalau haram, banyak kaum muslimin takut. Banyak juga yang tak takut sama yang haram. Apalagi yang laghun, yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Dia tidak masuk perkara yang haram, tapi tidak ada faedahnya, tidak ada kebaikannya. Nah, orang yang mewarisi surga Firdaus itu adalah orang-orang yang berusaha meninggalkan atau menjauhkan diri mereka dari perkara yang laghun ini, yang sia-sia ini, yang tidak ada kebaikan padanya. Jika ditimbang itu, kebaikan untuk dunianya tidak ada, faedahnya tidak ada, dan kebaikan untuk akhiratnya tidak ada. Kemudian kata Imam rahimani wa rahmatullah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang beriman itu ketika melewati dengan atau terhadap perkara yang laghun marru kirama, mereka melewatinya dengan kirama, dengan menjaga kehormatan diri mereka. Di orang yang mukmin itu ketika melewati tempat-tempat yang laghun, yang di situ kegiatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya, dia lewat, bukan berhenti, bukan mampir dulu, nongkrong dulu, tak ikut ikut nyangkruk di situ, jagoan di situ, bukan. Marru, dia lewat, tapi lewatnya tetap dengan marru kiroma, lewat dengan apa? Menjaga diri, dengan terhormat, kirom. Juga gak sombong juga, lewat dengan menyombongkan diri. Ini loh saya soleh, ini loh saya bisa menjaga diri saya. Buktinya saya lewat, gak ikut campur sama kalian. Ini sombong namanya. Dia lewat dengan kiroma, dengan terhormat, tanpa juga menyakiti saudaranya. Dia tetap lewat dengan terhormat. Kalau bisa mungkin salam. Kalau dia yang nyangkut itu muslim umpamanya yang lagi jagongan itu gitar-gitaran gitu muslim, lewatnya dengan cara yang terhormat, salam, assalamualaikum gitu Atau kalau memang tidak lewat gitu, lewat dengan yang terhormat, permisi dan seterusnya, tanpa dia terjatuh di dalamnya. Wa idza kanu mu'aridina 'anil lagwi, yang mana mereka itu berusaha mu'aridin, berpaling dari perbuatan laghw tersebut. Wa i'raduhum 'anil muharrami min babi aula wa asra. Jika mereka berpaling dan
ya, jika mereka berpaling dan menjauh dari tindakan yang sia-sia tersebut, maka sudah semestinya mereka lebih ya menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Jadi kalau mereka terhadap perkara yang lampun, yang sia-sia, maka mereka berpalingnya mereka dari perkara yang haram, pastinya min babi aula wa ahram. Pasti lebih atau pasti sudah semestinya mereka lebih menjauhi. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi orang yang terhadap perkara lagun saja itu bisa menjauhkan diri mereka, apalagi yang haram. Tapi kalau orang yang dari perkara yang lagun tidak berusaha menjauhkan dirinya, banyak mereka terjatuh dalam perkara yang haram. Maka ibarat lampu, maka perkara lagu ini lampu kuning. Lampu kuning, hati-hati. Begini gambarannya kata para ulama. Mengapa perkara yang lagu itu juga harus dijauhi, padahal itu tidak masuk yang haram? Karena betapa banyak perkara yang haram itu timbul dari perkara yang lagu, yang lagu. Ya, tahu contohnya. Awalnya orang tuh kumpul-kumpul, nongkrong, jagungan, gitar-gitaran di mana? Di tempat jagungan ya, atau sampling atau lain sebagainya ya. Lalu awalnya pembicaraan yang baik mungkin ya. Lalu mulai nyerempet berbicara tentang tetangga. Lalu mulai menggibai orang. Lalu mulai bercanda dengan candaan yang dusta. Lalu mulai mencela saudaranya. Itu sudah mulai apa? Haram. Awalnya apa? Mubah. Awalnya cuma duduk-duduk, awalnya cuma ya lawa, sia-sia. Tapi berujung pada keharaman. Karena memang apa? Setan itu langsung tidak mungkin. Setan itu langsung ya mengajak kepada yang haram. Itu sulit ya bagi setan. Meskipun banyak juga kaum muslimin disuruh ke yang haram langsung mau ada. Tapi untuk kaum muslimin yang tingkatannya atau mukmin yang tingkatannya lebih tinggi ya imannya, itu digiring dari pintu apa? Pintu lagun ini. Wa idza malaka al-'abdu lisanahu wa qazanahu illa bil khair kana malikan li amrihi. Kalau seorang itu mampu menguasai lisannya dan menyimpannya kecuali dalam kebaikan, maka dia akan berhasil mengendalikan perkara agamanya. Kalau kita selaku hamba itu sudah malik ya, malak itu menguasai lisan kita, dan khazan itu bisa menyimpan. Jadi kalau tidak penting nggak dikeluarkan. Kalau tidak penting nggak dikeluarkan. Khazan itu namanya khazan. Mulai kita menyimpan barang yang berharga, ya, maka kita tidak mungkin mengeluarkan barang berharga tersebut kecuali dalam sesuatu yang diperlukan. Seperti itulah kita memperlakukan lisan kita sebenarnya. Jadi seorang hamba yang bisa menguasai dan bisa menyimpan lisannya itu kecuali fil khair, kecuali dalam kebaikan, kana malikan li amri, maka dia akan berhasil juga mengendalikan atau menguasai ya dalam perkara-perkara amr atau perintah agamanya. Ketika dia terbiasa menjaga lisannya, maka perkara agama yang Allah perintahkan dia sama juga bisa menjaga. Karena lisan ini sesuatu yang sulit dijaga ya, sesuatu yang sulit dijaga. Makanya Rasul menjamin orang yang dapat ya menjaga antara
ya baina lihiyataihi, antara dua rahangnya, yakni maksudnya lisannya, dan baina fakhidai, antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, maka dijamin apa? Surga. Karena memang lisan ya, dan kemaluan ini adalah sesuatu yang banyak orang terjatuh di dalamnya, di dalam kesalahan ya, dari lisan dan kemaluan tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina wasahu bi wasaya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau mewasiatkan di wasaya dengan beberapa wasiat. Nabi itu pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ya, dengan beberapa wasiat. Qal, Nabi bersabda, ala ukhbiruka bima la idzalika kulli, tidakkah kamu mau aku kabari atau aku kabarkan terhadapmu dengan pengendalian ya terhadap perkara itu semuanya. Jadi sesuatu yang dapat mengendalikan semua hal. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang dapat mengendalikan semua hal? Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Faqada bi lisanihi nafsahu wa qala kuffa 'alaika hadha. Kemudian Nabi memegang lisannya ya, memegang lisannya, kemudian Nabi mengatakan kuffa 'alaika hadha, jaga ini. Maksudnya jaga lisannya. Kalau ingin kita terjaga dari keburukan-keburukan ya, menjadi kita terkendali semua urusan kita, maka jagalah lisan kita. Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Kali ini riwayat ya Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, karena riwayat Imam Ahmad rahimahullah, keburukan semuanya itu umumnya berasal dari lisan ya, pembunuhan ya, pembunuhan itu sering terjadi karena cekcok ya, mulut, adu domba, semuanya lisan ya. Semua bentuk kemaksiatan itu biasanya berawal dari apa? Lisan. Nah, kemudian wal mu'minuna min sifatihim al-hamidah kaffa alsinatahum 'anil lagwi wal muharramat. Orang-orang mukmin, sebagian dari ciri mereka yang terpuji adalah mengekang ya, kaffa alsinatahum, mengekang atau menahan lisan-lisan mereka 'anil lagwi wal muharramat, dari perkara yang lagha dan perkara-perkara yang haram. Termasuk di dalamnya ucapan lagha dan ya ucapan haram. Perbuatan juga masuk di dalamnya. Nah, riwayat Imam ini warahmatullah, selesai sudah golongan yang kedua, pembahasan golongan yang kedua atau kriteria yang kedua, ciri yang kedua berkenaan dengan sifat orang mukmin yang mewarisi surga Firdaus, yakni adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari ya perkara-perkara yang lagha. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, golongan yang ketiga, kriteria yang ketiga, orang mukmin yang mewarisi surga Firdaus adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan az-zakat. Ya, saya artikan ya az-zakat karena dari az-zakat ini ada dua penafsiran. Ya, karena dari az-zakat ini ada dua penafsiran, bukan hanya zakat seperti yang kita bayar dari apa? Dari harta kita
atau makanan berupa makanan pokok, bukan. Az-zakat, karena zakat itu punya dua makna. Yakni yang pertama adalah zakat secara bahasa adalah mensucikan diri. Zakat mensucikan diri. Tazkiyatun nufus, tazkiyah. Zakat nafs, mensucikan jiwa, mensucikan diri. Maka ya kata Syekh Sa'di, dan orang-orang yang lizakati fa'ilun, menunaikan az-zakat. Siapa itu? Al-mu'adduna lizakati amwalihim ala khilafi ajnasil amwal. Ini yang pertama. Dan orang-orang yang mu'adduna, menunaikan lizakati amwalihim, terhadap zakat harta mereka, ala khilafi ajnasil amwal, atas berbagai macam jenis ya harta. Ya, ada apa namanya? Ada nanti zakat pertanian, ya, zakat ya perdagangan dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka terhadap zakat mereka, zakat mal mereka, zakat fitrah mereka, mereka menunaikan. Kemudian muzakkina li anfusihim min adnasil akhlaq, mereka itu juga mensucikan jiwa-jiwa mereka min adnasil akhlaq, dari kotoran-kotoran akhlak yang buruk, wa musawil a'mal, dan amalan-amalan yang jelek, allati tasfun nafs, ya, bitarkiha wa tajannubiha, yang mana jiwa itu menjadi bersih dengan meninggalkan ya kotoran-kotoran akhlak tadi dan amalan-amalan jelek tadi. Jadi dua kalimat rahmani wa rahmatullah, dengan kita menunaikan zakat. Menunaikan zakat bukan berarti kita menunaikan zakat itu hanya dengan apa namanya bayar ya, bayar zakat, tapi dituntut juga kita membersihkan jiwa kita ya dari kotoran-kotoran akhlak atau akhlak-akhlak yang buruk. Itu adalah makna dari menunaikan az-zakat. Akhlak yang buruk itu adalah kesyirikan itu sendiri, kekufuran, kemaksiatan, dan turunan-turunannya. Maka imam rahmani wa rahmatullah, seseorang tidak ya dikatakan menunaikan zakat kalau dia belum menunaikan dua-duanya. Meskipun telah gugur kewajiban menunaikan zakat harta, tapi dia masih belum, kalau ya belum dikatakan menunaikan zakat secara hakiki kalau dia belum berusaha membersihkan apa? Jiwanya dari akhlak-akhlak yang kotor. Fa ahsanu fi ibadatil khaliq, maka mereka memperbagus ya ibadah mereka di dalam beribadah kepada pencipta mereka. Fil khusyu'i fis shalah, khusyuk di dalam salat. Wa ahsanu ila khalqihi bi adai zakat, dan mereka memperbagus akhlak mereka terhadap manusia dengan adai zakat, menunaikan zakat. Iwatan warahmatullah, kita memperbagus ya hubungan kita dengan Allah dengan kita khusyuk di dalam sholat. Itu salah satunya, khusyuk di dalam sholat, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zakat ya, zakat kita kepada Allah. Sedangkan zakat kita terhadap manusia adalah dengan kita menunaikan zakat, membayar zakat ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, kita bayar ya zakat kita. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Kemudian ada orang memaknai menunaikan zakat itu hanya
cukup dengan apa namanya, dengan memperbaiki ibadah hanya kepada Allah, ya, memperbaiki ibadahnya hanya kepada Allah, memperbaiki tauhidnya saja. Ya, saya sudah menunaikan zakat, saya sudah mentauhidkan Allah, saya sudah memperbaiki ibadah, saya sudah memperbaiki hati saya. Tapi hartanya ketika sudah ya jatuh kewajiban, sudah nisab, ya, sudah haul, tidak membayar, ini juga belum dikatakan menunaikan zakat. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan, ditunaikan. Jawaban Imam Rahmani rahimahullah. Jadi itu ciri yang berapa? Ketiga, golongan yang ketiga atau kriteria yang ketiga. Orang yang beriman yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga ya furuj mereka atau farji mereka, farji mereka, yakni kemaluan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang beriman yang berhak mewarisi surga Firdaus adalah orang-orang beriman yang sanggup menjaga kemaluan mereka. Dari apa? Anis zina, dari zina. Wa min tamami hifdzihi tajannubu ma yad'u ila dzalik. Dan penjagaan yang sempurna adalah tajannubu ma yad'u ila dzalik, menjauhkan diri dari apa saja yang mengantarkan kepadanya, kepada zina tersebut. Jadi bukan hanya zinanya saja, tapi apa saja yang mengantarkan ma yad'u ila dzalik. Maka ayatnya berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Untuk terjadinya zina itu ada step-stepnya, ada tahapannya, ada wasilahnya. Nah, jadi seorang itu biasanya terjatuh ya ketika dia melalui step tersebut. Nah, kita dilarang mendekatinya, ya. Bukan langsung ya utrukuz zina, tinggalkan zina, bukan. Tapi apa? Wala taqrabuz zina. Seperti apa wasilah atau step-step itu? Karena nazari, seperti an-nazar. Apa nazar? Memandang. Ya. Memandang ini adalah step ya. Dari pandangan jatuh ke hati, dari hati jatuh ke kemaluan. Itu kata sebagian orang ya, dari mata jatuh ke hati, dari hati jatuh ke kemaluan ya. Walamsi, dan alamas, apa lamas? Menyentuh. Awalnya memandang, kemudian mulai menyentuh. Wanahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Nah, fahafidhu furujahum min kulli ahad. Maka orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari semuanya itu, dari semua stepnya itu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Kalau kepada istrinya sendiri silakan dipandang 24 jam juga nggak apa-apa. Disentuh terus, tidak boleh lepas, silakan saja. Atau budak, cuma sekarang sudah ada budak, dan budaknya sendiri ya, malakat aiman, bukan budaknya orang. Zaman Rasul pun itu boleh ya menggauli budak ya, tapi malakat aiman budaknya sendiri yang punya keterikatan kepadanya ya. Minal iman
mamlukat, ya, dari budak-budaknya yang mamlukat, yang menjadi kuasanya dia. Fa innahu ghairu malumin, maka hal tersebut, ya, jika pandangan, sentuhan atau zina atau bersetubuh itu dilakukan kepada istri dan budak, fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela, ya. Biqurbihima li'anna Allah Ta'ala ahallahuma, ya. Mendekati keduanya, yakni istri dan budak-budak yang kita miliki, itu tidak masalah. Li'anna Allah Ta'ala ahallahuma, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan keduanya, ya. Artinya istri itu adalah, ya, yang kita miliki, yang halal bagi kita, ya. Kemudian budak, hanya saja budak ini di zaman kita sekarang sudah tidak ada. Faman batagha wara'a dzalik, siapa saja yang mencari selain dari istri sahnya dan selain dari budak yang dimilikinya. Sekali lagi, kalau budak sudah ada, ya, ghairu zaujati wasariyah, selain istrinya dan budak yang dimilikinya, fa ulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang yang adun. Adun adalah orang-orang yang melampaui batas, ya. Dianggap melampaui batas karena, ya, yang halal baginya adalah istri dan budaknya yang menjadi miliknya, tapi dia melampaui batas, melampaui dari yang hanya dua tadi. Alladzina ta'du ma ahallallah ila ma harramahu, mereka itu melampaui batas dari perkara yang Allah halalkan menuju kepada yang ma harramahu, apa yang Allah haramkan. Yang halal ada solusi dari Islam, dari syariat ini, yaitu istri dan budak. Tapi mereka mereka melampaui batas. Al-mutajarrimuna ala maharimillah, mereka melanggar larangan Allah. Wa umumu hadhil ayah yadullu ala tahrimi nikahil mut'ah. Keumuman ayat ini, yakni alladzina hum li furujihim hafizun, ini, keumuman ayat ini yadullu ala tahrimi nikahil mut'ah, menunjukkan atas pengharaman atau keharaman nikahil mut'ah, nikah kontrak. Karena nikah mut'ah ini adalah nikah yang diharamkan, dilarang di dalam Islam, ya. Nikah kontrak, nikah sementara, nikah atas batas waktu yang ditentukan, itu nama lain dari nikah mut'ah, tanpa wali, dan ini mendolimi, ya, mendolimi wanita, dan sudah diharamkan di dalam Islam, meskipun dulu pernah boleh, ya. Setelah perang Khaybar 7 Hijriah, itu Nabi tegaskan akan keharaman nikah mut'ah, dan ketika Fathu Mekah diulangi lagi, ditegaskan lagi, ya, akan keharaman nikah mut'ah. Dan sampai sekarang Ahlus Sunnah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nikah mut'ah itu adalah, ya, pernikahan yang haram, ya, pernikahan yang haram, sehingga hasil dari nikah mut'ah ini, ya, bukan istri sah, ya, karena, ya, tidak dianggap sebagai istri sah di dalam Islam, ya. Maka tidak boleh nikah mut'ah. Nah, dan ini dilakukan, masih dipraktikkan oleh orang-orang Syiah, ya. Ahlus Sunnah mengharamkannya, sedangkan Syiah, ya, mereka menghalalkannya.
innaha laysat zaujatan haqiqatan maqsudan baqauha. Karena dengan pernikahan mut'ah tersebut laysat zaujatan haqiqatan maqsudan baqauha, bukan menjadi zaujah haqiqah, bukan menjadi istri yang sebenarnya, maqsudan baqauha, yang tujuannya adalah baqa, kekal. Ya. Maksudnya pernikahannya tidak selamanya. Ya. Nikah mut'ah itu dibatasi, ada yang cuma semalam, ada yang cuma sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, bahkan 10 tahun pun kata para ulama tetap haram karena membatasi. Sedangkan nikah yang sah itu tidak boleh dibatasi. Dan ada walinya, ada maharnya, ada walinya, ada saksinya. Sedangkan nikah mut'ah ini tidak ada saksinya, tidak ada walinya. Nah, barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Diadani dulu, jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan setelah azan barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah sholat Pak Ustaz yang khusyuk tadi, yang saya tanyakan dari Pak Ustaz kan menjelaskan tentang kalau sudah mengerjakan sholat walaupun tidak khusyuk kan sudah gugur kewajibannya. Yang saya tanyakan, apakah sholat yang tidak sesuai sifat sholat Nabi, apakah juga gugur kewajiban dari sholatnya? Maksudnya juga dapat pahala gitu Pak Ustaz. Ya maaf ya, kan banyak saudara kita kan banyak yang tidak sesuai Pak Ustaz. Apakah mereka juga sudah gugurlah kewajiban mereka walaupun tidak khusyuk? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Nah, berkenaan dengan orang yang sholat yang tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi, maka dilihat ya, jika yang tidak sesuai itu dalam perkara-perkara yang rukun, ya, perkara yang tidak boleh ya, ditinggalkan ya, darinya. Kalau ditinggalkan atau dilanggar itu menjadi ya, tidak sah sholat itu. Seperti tumanina, umpamanya ada orang sholat dan baca Al-Fatihah, ada orang sholat tidak ruku, ada orang sholat tidak sujud, ada orang sholat tidak duduk di antara dua sujud, ada orang sholat tidak i'tidal, atau perkara yang rukun lainnya, maka tidak sah sholatnya ya, tidak sah sholatnya. Adapun jika yang dimaksud adalah ya, tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi adalah pada teknisnya ya, pada teknisnya mungkin umpamanya dia tetap ya, takbir Al-Fatihah, kemudian ini batuk terus lagi, kemudian tetap baca, cuma bacaannya itu tidak sesuai dengan ya, sifat sholat Nabi. Yang umpamanya bikin bacaan sendiri ya, atau karena taklid kepada ya, gurunya, sedangkan bacaan tersebut tidak ada dasarnya umpamanya, maka jika itu yang dilakukan, maka dia dosa pada melakukan kebid'ahannya tersebut ya. Sholatnya tetap sah ya, karena dia telah melaksanakan rukun-rukunnya, kemudian dia jatuh dalam dosa ya, terjatuh dalam dosa kebid'ahan karena mempraktekkan sholat
yang tidak dicontohkan oleh Nabi pada sebagiannya. Umpamanya pada bacaan-bacaan tertentu tidak ada dalilnya umpamanya. Nah, barakallahu. Namun terkadang ya, jika yang dimaksud adalah bacaan-bacaan yang di situ ya ada opsi-opsi, maka silahkan ya. Kita tidak boleh menyalahkan. Memang pokoknya bacaan iftitah itu ada beberapa opsi. Semuanya dari Nabi juga. Ya, ada wajah itu, ada juga kabiro, ada juga Allahu ba'id. Ya. Kemudian doa ruku ada subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma. Ya. Kemudian ketika ya duduk di antara dua sujud ada Rabbi firli, ada Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Ada opsi-opsi, memang ada pilihan dari Nabi. Ketika tahiyat ada at-tahiyatu lillah, ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Ya. Ada opsi. Angkat tangan ada opsi, ada sejajar dengan dada, ada yang tinggian dikit, ada yang sejajar dengan telinga. Perkara-perkara yang khilafiyah atau perkara-perkara yang memang pilihan, sifatnya pilihan tidak masalah. Jangan sampai kita itu nanti terhadap perkara yang pilihan itu menganggap hanya satu yang benar. Ini yang dari Nabi, mungkin yang lain tidak dari Nabi. Ini hati-hati. Kita harus mengilmui agar kita tidak gampang terjatuh dalam ya, menyalahkan orang lain. Ya. Tapi ya, memang banyak juga ya kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara yang itu bukan ranah ya, opsi atau ikhtiariyah, pemilihan ya, karena tidak ada dari Nabi sama sekali ya. Ada, nah, itu ya adalah perkara yang bid'ah. Ini dosa atas kebid'ahannya. Sholatnya tetap sah karena rukun-rukunnya telah ditunaikan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Monggo. Silakan. Pak Selamat. Izin. Pak Selamat. Ya. Oh, ya. Monggo jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup. Atau ibu-ibu, ada ibu-ibu tadi atas. Nggak ada pertanyaan Pak ya? Ada? Ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum